Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Di sela-sela kesibukan kita, di sisa-sisa tenaga kita masih memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan dilayanin oleh Bapak Pendeta Emeritus Jonathan Subianto. Dan tema pada malam hari ini adalah Kau Rajaku dan Keselamatanku, yang diambil dari Mazmur 18 ayat 1 sampai ke-3, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ayat yang ke-31 sampai ayat ke-32. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Demikian firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau
Selamat malam umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan ibadah tengah minggu pada hari Rabu 17 November pada pukul 19 ini. Maka sebelumnya mari kita bersama-sama datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami sudah boleh bersama-sama berhimpun melalui media daring, melalui HP kami masing-masing ataupun laptop kami ya Bapak. Tapi persekutuan ibadah tengah minggu kami boleh terjadi. Roh Kudus bekerja sehingga apa yang boleh kami laksanakan pada saat ini berkenan kepadamu. Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam pemberitaan firman, baik pembacaannya, apa yang boleh kami pahami, dan itu juga boleh memotivasi iman, harap, dan kasih kami. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Engkau memakai kami, baik yang menjadi penyampai, maupun yang menjadi pendengar, dan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri yang dipermuliakan. Kami hadirkan doa dalam satu pengantara kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sesuai dengan surat yang diberikan oleh Majelis Jemaat kepada saya, Kau Rajaku dan Keselamatanku. Terambil pembacaan dari Mazmur 18, yaitu ayat yang ke-1 sampai ke-3, kemudian loncat ayat 31-32. Saya bacakan demikian. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat 31 dan 32. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Sampai di sini bagian Mazmur yang kita boleh bersama baca. Berbahagia kita yang bersedia mendengar, menerima, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, kalau kita bersama melihat tema kita, Kau Rajaku dan Keselamatanku, latar belakang yang disampaikan dalam ayat 1 tadi, Daud mengalami pergumulan yang cukup berat saat dia berada dalam cengkeraman tangan Saul. Ia melarikan diri dan hampir juga tertangkap di dalam gua, tapi bersyukur bahwa Tuhan yang menjadi keselamatan dia. Tuhan yang sudah menolong dia. Maka dia mengungkapkan Mazmur 18 ini. Dan ia mengatakan ini, ayat 2 dan ayat 3 yang sangat
jelas dan sangat indah. Yang pertama-tama ada konfesi, ada pengakuan iman. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Daud merasa diri lemah, dia tidak punya kuasa apa-apa, hanya Tuhan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan itu Tuhan, kapital semua, besar semua. Yang terjemahan dari Yahweh. Allah orang Israel, YHWH. Dan saudara, bagi Daud, Tuhan ini, Yahweh ini, kekuatannya. Dan ia mengungkapkan konfesi itu, pengakuan imannya bahwa ia mengasihi Tuhan. Nah, kalau ia mengasihi Tuhan, maka siapakah yang menjadi raja atas diri Daud itu? Yang pada waktu itu Daud belum raja sebenarnya. Karena ia mengasihi Tuhan itulah, maka Tuhan itu menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Maka ungkapan-ungkapan yang berikut dalam ayat 2 dan 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, kalau kita lihat ungkapan-ungkapan Daud yang demikian, benar bahwa Tuhan itu raja. Apa artinya? Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang nomor satu. Tuhanlah yang menjadi pemilik dan penguasa kehidupan Daud. Dan biarlah itu juga boleh menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa hanya Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Sehingga baik hidup maupun mati, kita itu milik Tuhan. Dialah yang memiliki, dialah raja dalam kehidupan kita. Bisa kita bersama dengan Daud ini menyatakan konfesi kita, pengakuan iman kita, bahwa memang Tuhan itu raja. Yang berarti perjalanan hidup kita dipimpin, disertai, ditolong, dibimbing oleh tangan Tuhan sendiri. Dialah yang membela kita. Dialah sang raja hidup itu, Tuhan itu, Yahweh itu, yang menjadi segala-galanya dalam hidup. Nah, maka tema kita yang kedua adalah keselamatanku. Daud tadi juga mengatakan bahwa bagian ayat 3a dikatakan penyelamatku, tempat aku berlindung. Kalau penyelamat bukan tempat berlindung, itu bukan tempat yang dapat diandalkan. Dia bukit batu, gunung batu. Nah, indah. Tempat dia bisa memasrahkan kehidupannya kepada gunung batu itu yang kokoh, yang tak tergoncangkan, yang berarti pokok keselamatan dari Daud sendiri. Nah, dalam bagian ayat 31 sampai 32 itu juga diungkapkan siapakah Allah selain dari Tuhan. Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Ia yang menjadi perisai, kata ayat 31. Nah, kalau kita boleh melihat perjalanan hidup kita, ada begitu banyak godaan, pergumulan-pergumulan, sakit penyakit,
Bukan cuma COVID yang menjadi pandemi, tapi banyak yang lain bisa tertular karena virus-virus yang lain. Contohnya virus yang sudah sangat umum, flu saja. Begitu daya tahan tubuh kita ini lemah, kita terkena flu itu. Begitu kita kehujanan, batuk pilek menyerang kita. Kita begitu lemah, tapi biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Seperti Daud dalam menghadapi cengkraman para musuhnya, termasuk dikejar-kejar oleh Saul sebagai raja pertama orang Israel itu, tapi ternyata Tuhan melepaskan Daud. Kita pun dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup saat ini, masa pandemi yang belum selesai, untuk ibu kota ini baru level 1, belum hijau, masih banyak hal yang harus kita atasi. Ya benar, perekonomian belum pulih, tapi toh kita harus siap sedia menghadapi berbagai pergumulan perekonomian dalam berkeluarga, dalam segala usaha, juga dalam berjemaat. Dan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dikatakan jalan keluar, bukan jalan pintas, tapi membawa keselamatan itu. Membawa kita boleh mengalami sukacita karena ada solusinya. Nah, saudaraku, jalan Tuhan dikatakan sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Biarlah kita juga boleh bersandar terus-menerus bersama Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, yang berarti hadirnya Tuhan Yesus dalam kehidupan umat manusia. Dan Yesus memang benar-benar hadir dalam dunia. Ia sudah mau mati di kayu salib untuk kita. Sehingga biarlah ia juga boleh dimuliakan sebagai Raja. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur 18 tadi, tidak diungkapkan tentang Raja itu. Daud hanya mengatakan tentang penyelamat, bahwa dia gunung batu, bukit batu, kubu pertahanan, tempat berlindung, perisai, keselamatan dia. Tapi tidak diungkapkan tentang Tuhan itu sebagai Raja. Tapi kalau kita melihat apa yang ada di dalam Mazmur pasal 5, Mazmur 5, saya bacakan, yaitu ayatnya yang ketiga aja. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Memang diungkapkan ayat 1 untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Daud itu mengungkapkan bahwa Rajaku dan Allahku, di mana ia berteriak minta tolong. Dan bukan ini saja. Saya melihat di konkordansi ada Mazmur 44 ayat yang kelima, ada Mazmur 10 ayat 16, ada Mazmur 24 ayat 10, ada Mazmur 47 ayat 8, 93 dan 97 ayat 1, Mazmur 146 ayat 10. Begitu banyak ungkapan-ungkapan bahwa Tuhan itu Raja. Nah, biarlah kita juga sungguh memantapkan diri kita memiliki Tuhan sebagai Raja kehidupan kita. Dia menjadi keselamatan
keselamatanku. Sehingga kita boleh tentram, kita boleh merasa aman, kita boleh merasa tentram, bahagia, tenang menghadapi apapun. Jangan kita panik. Jangan kita merasa, aduh bagaimana ini. Sakit yang tak tersembuhkan sekalipun. Tapi dengan tentram, dengan tenang, kita boleh menghadapi. Karena hidup atau mati kita itu milik Tuhan. Sebagai raja kehidupan kita. Sebagai penyelamat kita. Kita gak kemana-mana. Kita sudah dijamin keselamatannya oleh Dia yang bersedia rela mengucurkan darahnya itu untuk keselamatan kita. Saudara, biarlah komitmen kita boleh terungkap juga seperti Daud, bahwa Tuhan menjadi raja, menjadi bukit batu, menjadi gunung batu, menjadi kubu pertahanan, menjadi kekuatan, menjadi perisai, menjadi kota benteng, dan sebagainya. Sehingga kita boleh tentram dan damai bersama Tuhan. Saudara, perjalanan hidup kita masih panjang. Iya, karena kita masih dipercayai. Maka perhitungan kalau Tuhan itu raja dan keselamatan bukan mingguan, bukan bulanan, bukan tahunan, tapi harian. Kalau kemarin Tuhan sudah menyertai kita, hari ini Tuhan juga sudah menyertai kita. Sudah pukul 19 malam hari ini. Besok Dia kembali menjadi raja kita dan keselamatan kita. Demikian selanjutnya, karena bagi Tuhan hitungannya bukan per minggu, per bulan. Buktinya apa? Berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Bukan minggu ini, bukan bulan ini, bukan tahun ini, bukan. Tapi hari ini. Karena Tuhan menyertai kita, memimpin kita, menolong kita, menyelamatkan kita per hari dalam hidup kita. Nah, sehingga kita boleh merasakan sukacitanya per hari bersama Tuhan yang sudah menyertai kehidupan ini. Maka kalau pagi kita bangun, kita boleh bernafas, kita boleh bersyukur, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Sampai pada malam kita bersyukur. Satu hari sudah lewat. Satu hari lagi kita boleh beristirahat. Malam hari itu. Iya, hitungan Tuhan itu per hari. Nah, terima kasih. Dia menjadi raja kehidupan kita setiap hari dalam hidup kita. Dan Tuhan senantiasa menopang kita sebagai raja yang punya kuasa, sebagai raja yang perkasa, sebagai raja yang berdaulat, tapi sekaligus sebagai keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar ini boleh menjadi pegangan hidup kami, boleh menjadi kekuatan hidup kami di dalam kami melakukan segala kegiatan kami dari hari ke hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk pengurus komisi dewasa di tempat ini. Engkau berikan kepada mereka semangat di dalam melayani. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, kiranya melawat mereka satu persatu dan memberikan kesembuhan kepada mereka sesuai yang mereka harapkan. Tuhan, kami rindu untuk bergereja kembali Tuhan. Kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Jonathan Subianto, dan beliau juga sudah mengurai siapakah Tuhan itu, siapakah Raja itu, dan bagaimana tentang keselamatan. Semoga dengan firman yang telah disampaikan itu, kita semakin
yakin, semakin percaya bahwa Raja satu-satunya di dunia ini, di alam semesta ini adalah Tuhan Yesus, dan yang bisa menyelamatkan kita adalah Dia juga. Tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Dia. Dengan darahnya Dia korbankan demi menebus dosa-dosa kita. Terima kasih buat Bapak Pendeta Emeritus Jonathan Subianto yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Kita memantapkan perenungan kita dengan sebuah nyanyian. Karena saya memilih nyanyian dari NKB nomor 194, NKB Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 194, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat
yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Baik, pertama lagi, kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami sudah boleh merenungkan sejenak Mazmur 18 ayat 1 sampai yang ketiga, 31 dan 32. Bapa, berikanlah kami juga boleh memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa Tuhan Raja hidup kami, Raja hidupku, Juru Selamat, keselamatanku, sehingga Tuhan menjadi kota benteng, menjadi bukit batu, menjadi gunung batu, menjadi perisai, menjadi kekuatan, dan menjadi segala-galanya karena Tuhan yang menopang kehidupan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah sendiri. Sebentar lagi Natal, Immanuel, Allah beserta kita, itu akan kami peringati ya Bapa. Maka biarlah kehadiran Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus pada Natal 2021 ini, walau mungkin kami sudah hampir 2 tahun mengalami pandemi, tapi kami boleh menerimanya dalam sukacita dan kekuatan di dalam Tuhan. Dengar juga Bapa doa-doa kami, berkati majelis jemaat GKI Pakuwon, berkati semua badan-badan pelayanan, berkati semua aktivis-aktivis, dan kalau kami boleh mengadakan kebaktian on-site pada saatnya, kebaktian bukan lagi pakai daring, bukan lagi memakai semua sarana dengan handphone, tetapi kami boleh mengadakan kebaktian tatap muka. Kami boleh tetap melihat campur tangan Allah sendiri dalam kehidupan kami umat Tuhan. Bapa, berkati pemerintah kami, berkati semua orang yang kami kasihi, apalagi kalau mereka jauh dengan kami. Bapa juga yang tetap bersama-sama. Kami tak dapat mendampingi mereka, anak menantu mungkin, keluarga besar kami kah? Tapi kami yakin kalau Tuhan yang menjadi Raja, Tuhan juga punya kuasa, punya keperkasaan mendampingi, menopang, mendukung keluarga-keluarga kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami hantar doa kami. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin.